PDIP langsung pecat kader terjerat kasus korupsi. PDI Perjuangan, manakala seorang anggota PDI Perjuangan yang merupakan penyelenggara negara tertangkap tangan OTT oleh KPK. Masa depan politik Jokowi setelah dia lengser tuh. Jadi saya kira itu tuh, dan selebihnya tentu ya gampang lah kita juga tuh apakah Ibu Mega akhirnya terbujuk oleh Jokowi, saya kira enggak. Malunya kalian itu seumur hidup di sini tercoreng. Kita akan manfaatkan dulu untuk kita menyampaikan kabar yang saya kira ini cukup mengagetkan dan bikin kita geleng-geleng kepala. Yang tentu kita harapkan tindakan OTT itu telah memenuhi unsur-unsur bukti hukum yang cukup. Maka ketika unsur-unsur OTT itu memenuhi unsur bukti hukum yang cukup untuk ditetapkan tersangka, maka detik itu juga Bu Mega memecat yang bersangkutan. Soal skenario ya atau agenda dari para oligarki, sebagaimana disampaikan kader PDIP Masinton Pasaribu yang tadi sudah kita dengar videonya ya. PDIP langsung pecat kader terjerat kasus korupsi. Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan memecat kadernya yang kedapatan terjerat kasus ataupun tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal ini menurutnya merupakan komitmen dari partai. Sikap partai tidak berubah, hanya berkomitmen yang memberikan efek jera, berupaya pemecatan kepada mereka-mereka yang kena OTT dan kena kasus korupsi. Tegas Hasto di Grand Mercus Harmony, Jakarta, Sabtu 17 Februari. Karena sambung Hasto, bagi PDIP kepuasan harus dibangun oleh rakyat. Ketika mencari calon wakil kepala daerah pun yang dicari walau calon wakil kepala daerah pun yang dicari pemburu untuk rakyat dan bukan menghalalkan segala acara. Kami menerapkan strategi berpengaruh kami ini agar kami menetapkan calon bukan hanya beban, bukan calon sendiri. Tetapi calon bergerak dan rekomendasi kami pecat, strategi gotong royong bahkan biaya pemilu tuturnya. Sampai saat ini harus ada 4 penjawab yang telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan KPK. Mereka adalah Bupati Jombang, Nyono Soeharil Wihandoko, Bupati Ngada, Marianus Sai, Bupati Sumbang Imas, Alwianingsi dan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Rata-rata para calon kepala daerah tersebut terjerat suap para pengarah proyek di wilayah administratifnya masing-masing dan diduga suap yang mereka terima digunakan untuk berkampanye. Diketahui Yono sudah ditetapkan sebagai calon Bupati Jombang bersama Mahyudin Muhtar dan mendapatkan nomor urut 2. Sementara Marianus sudah resmi menjadi calon Gubernur NTT bersama Emalia Nomleni. Mereka diusung PDIP dan PKB. Imas sendiri diketahui baru saja ditetapkan sebagai calon Bupati Pilkada Subang. Ima dan pasangannya Sutarno juga sudah memperoleh nomor urut 2 untuk Pilkada dengan dukungan dari PKB dan Golkar. Sementara Mustafa bersama Ahmad Jajuli diusung Partai Nasdem, PKS dan Hanura maju menjadi calon Gubernur Lampung. PDIP langsung pecat kader terjerat kasus korupsi. Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan memecat kadernya yang kedapatan terjerat kasus ataupun tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal ini menurutnya merupakan komitmen dari partai. Sikap partai tidak berubah, hanya berkomitmen yang memberikan efek jera, berupaya pemecatan kepada mereka-mereka yang kena OTT dan kena kasus korupsi. Tegas Hasto di Grand Mercus Harmony, Jakarta, Sabtu 17 Februari. Karena sambung Hasto, bagi PDIP kepuasan harus dibangun oleh rakyat. Ketika mencari calon wakil kepala daerah pun yang dicari walau calon wakil kepala daerah pun yang dicari pemburu untuk rakyat dan bukan menghalalkan segala acara. Kami menerapkan strategi berpengaruh kami ini agar kami menetapkan calon bukan hanya beban, bukan calon sendiri. Tetapi calon bergerak dan rekomendasi kami pecat, strategi gotong royong bahkan biaya pemilu tuturnya. Sampai saat ini harus ada 4 penjawab yang telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan KPK. Mereka adalah Bupati Jombang, Nyono Soeharil Wihandoko, Bupati Ngada, Marianus Sai,
Bupati Sumbang Imas Arumianingsi dan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Rata-rata para calon kepala daerah tersebut terjerat suap para pengarah proyek di wilayah administratifnya masing-masing dan diduga suap yang mereka terima digunakan untuk berkampanye. Diketahui Yono sudah ditetapkan sebagai calon Bupati Jombang bersama Mahyudin Muhtar dan mendapatkan nomor urut 2. Sementara Marianus sudah resmi menjadi calon Gubernur NTT bersama Emilia Nomleni. Mereka diusung PDIP dan PKB. Imas sendiri diketahui baru saja ditetapkan sebagai calon Bupati Pilkada Subang. Ima dan pasangannya Sutarno juga sudah memperoleh nomor urut 2 untuk Pilkada dengan dukungan dari PKB dan Golkar. Sementara Mustafa bersama Ahmad Jajuli diusung Partai Nasdem, PKS dan Hanura maju menjadi calon Gubernur Lampung. PDIP langsung pecat kader terjerat kasus korupsi. Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan akan mencat kadernya yang kedapatan terjerat kasus ataupun tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal ini menurutnya merupakan komitmen dari partai. Sikap partai tidak berubah, hanya berkomitmen yang memberikan efek jera, berupaya pemecatan kepada mereka-mereka yang kena OTT dan kena kasus korupsi. Tegas Hasto di Grand Mercus Harmony, Jakarta, Sabtu 17 Februari. Karena sambung Hasto, bagi PDIP kepuasan harus dibangun oleh rakyat. Ketika mencari calon wakil kepala daerah pun yang dicari walau calon wakil kepala daerah pun yang dicari pemburu untuk rakyat dan bukan menghalalkan segala acara. Kami menetapkan strategi berpengaruh kami ini agar kami menetapkan calon bukan hanya beban, bukan calon sendiri. Tetapi calon bergerak dan rekomendasi kami pecat, strategi gotong royong bahkan biaya pemilu, tuturnya. Sampai saat ini harus ada 4 penjawab yang telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan KPK. Mereka adalah Bupati Jombang, Nyono Soharil Wihandoko, Bupati Ngada, Marianus Sai, Bupati Sumbang Imas Arumianingsi dan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Rata-rata para calon kepala daerah tersebut terjerat suap para pengarah proyek di wilayah administratifnya masing-masing dan diduga suap yang mereka terima digunakan untuk berkampanye. Diketahui Yono sudah ditetapkan sebagai calon Bupati Jombang bersama Mahyudin Muhtar dan mendapatkan nomor urut 2. Sementara Marianus sudah resmi menjadi calon Gubernur NTT bersama Emilia Nomleni. Mereka diusung PDIP dan PKB. Ima sendiri diketahui baru saja ditetapkan sebagai calon Bupati Pilkada Subang. Ima dan pasangannya Sutarno juga sudah memperoleh nomor urut 2 untuk Pilkada dengan dukungan dari PKB dan Golkar. Sementara Mustafa bersama Ahmad Jajuli diusung Partai Nasdem, PKS dan Hanura maju menjadi calon Gubernur Lampung.